Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Em, saya baru dengar tentang kerusuhan di Indonesia, tentang Omnibus Law. Em, saya jadi prihatin. Em, ya, itu namanya pihak yang nggak jelas mengambil kesempatan dalam event yang kayak gini-gini gitu loh. Jadi sebagai orang yang benar kita otomatis kita condemn, kita nggak bakalan suka sama perilaku yang seperti itu, merugikan kita sendiri. Jadi di tentang omnibus law. Omnibus itu kan udah lama ya sebetulnya, itu dari kata Latin, terus juga diimplementkan di Amerika itu udah dari tahun 1800-an, dari tahun zamannya slave di Amerika. Jadi kalau menurut saya yang dilihat dari pemerintahan punya itu basicnya Presiden Jokowi itu cuma pengen mempermudah permit dan proses lah untuk investor asing dan investor di Indonesia untuk membuka perusahaan di Indonesia gitu loh. Karena kan dia pikir-pikir, karena pemerintah harus mengambil tindakan yang cepat sekarang, soalnya pas lagi pandemik banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak pekerjaan-pekerjaannya itu udah sirna sekarang, banyak kayak restoran tutup dan pariwisata itu anjlok. Jadi dia harus ngambil kebijakan untuk handling krisis kayak gini gitu loh. Terus juga selain itu kompetisi antara perusahaan-perusahaan yang bakalan nanti buka-buka dengan jalan yang satu. Misalkan ada perusahaan ibaratnya rokok, terus nanti ada perusahaan rokok lagi yang buka baru gitu loh. Jadinya kan kompetisi itu is always good guys. Kamu jangan pikir kalau saya buka perusahaan rokok, terus di satu kampung juga, satu daerah Jawa Tengah gitu juga ada buka perusahaan rokok baru, terus rasanya brengsek nih ada perusahaan rokok yang baru gitu. No, kompetisi itu it's better for the economy. Jadi ibaratnya saya kasih contoh tentang makanan Indonesia di Amerika. Sekarang di Bay Area ini yang jualan makanan Indonesia secara resmi itu cuman ada berapa, tiga apa 4 ya, mungkin ada, dihitung jari lah, segede itu di Bay Area cuman ada 3 atau 4 yang Indonesian fokus food gitu loh, kayak jualan. Dan kalau misalkan sekarang ini berarti kita kompetisinya kecil kan, itu sebetulnya nggak bagus. Why? Because karena sekarang semakin sedikit restoran yang merepresentasikan kamu, makananmu, culture-mu, itu semakin dikit orang luar yang tahu tentang kultural kamu gitu loh. Jadi ibaratnya kenapa restoran Jepang, restoran Thailand di Amerika bisa sukses, restoran Chinese, Japan and Thailand, sekarang Burma kayak Kambodia gitu, itu why bisa mainstream? Karena banyak sekali kompetisinya, dan orang-orang yang nggak tahu, misalnya orang-orang Amerika yang kulit putih, orang kulit hitam, Latino, itu yang mereka tadinya nggak tahu, terus dia punya teman orang Southeast Asia, terus dia ngajak, lu pernah coba makanan Indonesia gak? Terus dia coba, rasanya cocok, otomatis dia datang terus ke situ. Nah, dari datang ke situ nanti dia bawa temen, terus nanti dia pikir, ada juga tuh restoran Indonesia di daerah sekitar 3 km dari sini. Kita cobain di sana juga yuk, bagaimana nih? Dia punya ada spesialnya apa gitu. Itu kan membangun, kayaknya it's more trending, it's giving more trend, giving more economy, giving more membuka, kayak semacam perluas gitu loh. Jadi kompetisi itu selalu bagus. Kompetisi is the best for economy. Itu kapitalis ekonomi, itu the best capital ekonomi seperti di Amerika. Nah udah gitu, dampaknya ini untuk pekerja apa? Pasti dong
pekerja itu di mana-mana, di negara yang ada hukum pasti ada yang memprotek. Jadi nggak perlu takut lah kalau misalkan kalau ada yang menyimpang, kamu bisa pastinya melaporkan ke negara bahwa perusahaan ini menyimpang dan tidak memberikan apa yang dijanjikan kepada buruhnya gitu loh. Ya itu bisa semuanya diprotes nanti setelah mereka sudah membuka lapangan pekerjaan otomatis. Itu kan kayaknya negosiasi between buruh dan pekerja dan company. Jadi itu semua bisa di kalau nggak suka ya, kalau misalnya gini ibaratnya, kalau kamu kerja di satu perusahaan terus kamu nggak suka ya, otomatis itu sesuka kamu bisa keluar cari pekerjaan lain. That's it. Terus yang paling menurut saya itu menjadi masalah yang paling inti adalah automation, AI, artificial intelligence. Itu dampaknya bakalan gede banget di manufacturing job. Dari pabrik-pabrik job itu bakalan banget sangat berdampak yang sangat jelek sebetulnya. Jadi kenapa? Artificial intelligence automation itu sebetulnya pada saat ini di Cungko pun, di China pun itu udah sebagian besar menggunakan robot untuk memproduksi sebuah produk, ya kan? Ibaratnya kayak iPhone itu katanya sih udah 60% sampai 70% itu robot yang bikin. Jadi manusia itu cuma 30% finishing touch, ya kan? Nah, ibaratnya perusahaan roti, mesin ini bisa bikin adonan roti dan bisa masukin ke dalam cetakan dan bisa masukin ke oven, dan nanti komputernya bisa tahu sendiri udah rotinya udah siap apa enggak, terus dikeluarin dari oven. Nah nanti yang pekerjaan manusia apa? Cuman bungkus, ya kan? Nah udah gitu berarti sebagian besar kan itu udah dikerjain sama mesin. Yang manusia yang tinggal finishing touch kan. Itu yang jadi problem. Jadinya nanti otomatis semua pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-handle sama robot itu bakalan hilang. Dan kalian tuh bakalan lose your job. Okay? It's no matter what. Sebagai company, kamu pasti mau dong investnya ke mesin. Why? Karena mesin bisa kerja 24 jam. Nggak banyak komplain. Nggak ada acara sakit, ya kan? Nggak ada acara cuti, nggak ada acara nikahan, kan? Why? Itu bitter, memang pahit untuk diterima. Tapi kita sebagai manusia, kita punya intelligence, kita punya kepintaran, kita punya insting, kita punya semacam passion, kayak kita tuh punya sesuatu yang robot itu nggak bisa punya. It's never can be in robots. Karena apa? Manusia itu unik. Kita punya perasaan, kita punya feeling, ya kan? Jadi itu dampak dari automation. Again, kamu bakalan lose your job if you are working in the manufacturing business. Sooner or later, 10 years, 20 years later, itu job bakalan hilang. Sekarang tugasnya kamu apa? Kita cuman harus cari pengalaman. Jadi ibaratnya kalau kamu udah bikin duit, punya waktu untuk belajar lagi ke bidang yang beda gitu. Itu investasi ke dirimu sendiri. Terus bisa belajar tentang bidang yang lain, ya kan? Otomatis kamu bisa mikirin pekerjaan apa sih yang nanti di future itu yang nggak bakalan terdampak dengan fully automation ini. Jadi itu tugasnya kamu sekarang. Siapa aja, semua manusia lah yang berasa manusia, bukan robot. Itu tugasnya dia sekarang mencari occupation apa yang nggak bakalan terdampak sama robot. Itu kalau kamu Google lihat-lihat, ini sih ada juga nih contoh yang bagus. Misalkan kayak waktu itu Elon Musk bilang, you don't have to be engineer, ya kan? Kamu nggak perlu jadi punya sarjana engineering untuk ambil job instalasi solar, ya kan? Solar yang maksudnya cahaya matahari. Terus
mungkin kamu bisa maintain, buka perusahaan atau kerja di perusahaan untuk maintaining solar supaya panelnya itu bersih dari debu dan dia bisa otomatis serap tenaga mataharinya lebih maksimum gitu loh. Terus kamu bisa terus selain dari Elon Musk, kita bisa lihat di Google tentang creative jobs. Kayak creative jobs itu macam-macam, kayak event planning ya kan. Terus ada creative jobs, kreatif lah yang menggunakan kreativitas. Karena manusia itu is unique, kita punya kreativitas. Terus atlet kalau kamu jadi pemain basket kayak NBA or baseball atau sepak bola, itu bakalan jadi nggak bakalan terdampak sama robot. Terus mungkin teacher juga masih bisa, karena apa, teacher guru itu kan affectionist, jadi dia tuh punya human connection to human to human untuk belajar gitu. Jadi ibaratnya gini loh, kalau kamu masih di sekolahan, terus kamu ada satu guru yang benar-benar passionate untuk mengajar kamu, terus kamu juga clock gitu, jadinya ngeling dia apa yang diceritain tentang guru itu kamu bisa tangkap karena tuh human to human interaction, it's very important. Terus artis kamu mau nggak sih enjoying art yang dibuat sama mesin gitu. Misalnya kalau artificial intelligence udah bener-bener sangat advance, dia bisa bikin musik, bikin gambar, foto atau drawing gitu. Ya kita bisa surprise, oh how good it is, blah 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 blah, how good they copy this, but it's not original, it's not something origin from human art. Nanti kita lebih appreciate to imperfection. Jadi kenapa imperfection? Karena human is imperfect, jadi nggak perfect. Jadi apapun yang diciptakan dengan human itu becomes art, karena itu kan datang dari dirimu sendiri gitu loh. Ya gitu aja sih secara singkat. Ya, protes adalah haknya kamu, dan kalau kamu merasa nggak seneng, kamu itu berhak untuk protes. Tapi kalau udah menuju ke arah anarkis, itu udah nggak bener namanya. Jadi mudah-mudahan pemikiran supaya kita bisa open minded. Jadi posisi saya sih neutral, saya nggak membela negara, tidak membela pekerja. Jadi posisinya itu kita bagaimana sebagai diri kita menilai sesuatu yang baik gitu loh. Oke guys, sampai sini aja. Jadi semoga sehat-sehat dan jangan lupa wear mask, social distance, subscribe and like. Oke? Bye-bye.